Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam juga semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Perkenalkan, nama saya Muzaki Gusron Effendi dari kelas 12 IPA 3. Pada ujian praktik bahasa Indonesia ini, saya akan melakukan kultum tentang akhlak. Termasuk di antara keindahan ajaran agama Islam adalah agama ini mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia dan akhlak yang luhur. Dan juga sebaliknya, agama ini melarang umatnya dari akhlak-akhlak yang buruk atau akhlak-akhlak rendahan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis-hadis tentang akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur." Juga dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat dengan tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian." Bahkan dengan akhlak mulia, seseorang bisa menyamai kedudukan atau derajat orang yang rajin berpuasa dan juga yang rajin sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya mukmin bisa meraih derajat orang-orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya yang luhur. Jadi akhlak itu merupakan ibadah yang agung ya. Oleh karena itu, akhlak yang luhur dan mulia termasuk perkara yang ditekankan dalam agama ini. Agama ini menekankan dan mendorong kita untuk memperhias diri dengan akhlak yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW, dan juga terhadap hamba-hambanya. Dan dengan akhlak yang mulia ini akan tampak pula kesempurnaan dan ketinggian agama Islam ini, yaitu agama yang indah, sempurna, dan baik dari sisi akidah, ibadah, adab, dan juga akhlak. Dengan semakin kokoh akidah dan keimanan seseorang, maka seharusnya secara otomatis semakin baik pula akhlaknya. Dengan bertambahnya ilmu, akidah, dan imannya, bertambah luhur pula akhlaknya. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Nabi SAW, yaitu orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi, jika di antara kita yang semakin bertambah ilmu agama dan imannya, namun akhlaknya tidak semakin baik, maka kita perlu waspada. Mungkin ada yang salah dalam diri kita dalam mengambil ilmu atau belajar dalam agama, dan mungkin juga kita salah mengamalkannya. Jadi, jika kaum muslimin berhias dengan akhlak yang mulia serta menunaikan hak-hak saudaranya yang menjadi kewajibannya, maka hal itu merupakan pintu gerbang utama masuknya manusia ke dalam agama ini. Hal ini sering yang telah kita saksikan yang kita ketahui pada zaman sahabat Nabi SAW, ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam disebabkan keindahan akhlak dan keluhuran mereka, dan bermuamalah dan berinteraksi sesama manusia. Lalu ada juga pernah Syekh Abdul bin Bas rahimahullah ta'ala berkata, kaum muslimin pada hari ini, bahkan manusia seluruhnya, sangat membutuhkan penjelasan tentang agama Allah, tentang keindahan dan hakikat agamanya. Demi Allah, seandainya manusia dan dunia ini pada hari ini mengetahui hakikat agama ini, niscaya mereka akan masuk Islam dengan berbondong-bondong, sebagaimana berbondong-bondong masuk Islam setelah Allah menaklukkan kota Mekah dan nabinya SAW. Terakhir, yang sangat penting diperhatikan bahwa tujuan utama kita berakhlak mulia ini dan menunaikan kewajiban kita terhadap sesama manusia adalah dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala dan dalam rangka mengharapkan pahala darinya, bukan semata-mata keinginan untuk mendapatkan perlakuan atau balasan yang semisal dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam surah Al-Insan ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Oleh karena itu, janganlah kita berhias dengan akhlak yang mulia dengan selalu mengharapkan atau mendapatkan perlakuan yang semisal dari orang lain. Juga pernah dalam hadis, salah seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Aku berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, namun mereka memutuskan. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka tidak berbuat baik kepadaku. Aku bersabar dengan gangguan mereka, namun mereka menyakitiku." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Jika benar apa yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau masukkan bara api ke mulut mereka, dan pertolongan Allah akan terus-menerus bersamamu untuk mengalahkan mereka selama engkau bersikap seperti itu." Jadi di dalam hadis ini tentang akhlak di atas, lihatlah petunjuk bagaimana Nabi SAW kepada sahabat beliau tersebut. Beliau SAW tidak memerintahkannya untuk memutus hubungan dengan kerabatnya atau membalas keburukannya itu, meskipun kerabatnya memutus hubungan dengannya. Dan beliau SAW pun mengingatkan dengan pahala dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.